Shalom saudaraku yang terkasih, di dalam Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Kiranya damai dan sukacita oleh Roh Kudus, melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami dalam kerajaan sorga, Bapa yang baik, ajaib, dan penuh kasih karunia. Bapa yang kami muliakan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami mengucap syukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari ini, kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, untuk melakukan tugas dan tanggung jawab kami, melakukan segala aktivitas kami. Dengan pertolongan Tuhan, terima kasih ya Tuhan. Pada saat ini kami kembali akan merenungkan firman-Mu. Berbicaralah kepada kami, urapi kami, jamah hati kami, supaya kami mengerti akan maksud firman-Mu. Terima kasih Tuhan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa. Amin. Saudara yang terkasih, ayat pembacaan Alkitab kita hari ini terambil dari Nehemia 6 ayat yang ke-8 sampai 9, Nehemia 6 ayat 8 sampai 9. Tetapi aku mengirim orang kepadanya dengan balasan, hal seperti yang kau sebut itu tidak pernah ada. Itu isapan jempolmu belaka. Karena mereka semua mau menakut-nakutkan kami, pikirnya, mereka akan membiarkan pekerjaan itu, sehingga tak dapat diselesaikan. Tetapi aku justru berusaha sekuat tenaga. Judul renungan kita hari ini adalah, Melawan Fitnah dengan Iman. Sahabat suara kasih, hembusan angin kencang membuat api terus berkobar selama berhari-hari. Sejarawan Romawi Tacitus menggambarkan kekacauan yang terjadi. Teriakan di mana-mana, warga berlarian menyelamatkan diri, dan akhirnya hampir 2/3 kota Roma hancur. Kaisar Nero menyebarkan fitnah bahwa para pengikut Yesus yang memulai kebakaran itu. Ia membenci orang Kristen dan menuduh mereka menjadi penyebab bencana besar tersebut, meski beredar rumor yang mengatakan bahwa Nero sendiri yang memerintahkan pembakaran itu. Nehemia pun pernah mengalami pahitnya difitnah. Sebagai hamba Raja Persia, ia mendapat izin untuk kembali ke Yerusalem bersama orang-orang Israel lainnya, dan memperbaiki tembok kota. Namun ketika perbaikan itu sudah selesai, para musuh menuduh orang Yahudi berniat untuk memberontak, dan Nehemia akan diangkat menjadi raja mereka. Bagaimana mereka menanggapi fitnah yang keji itu? Dengan menegaskan dan membuktikan bahwa tuduhan itu tidak benar, berdiri teguh dalam kuasa Allah, dan berdoa dengan sungguh-sungguh kepadanya. Akhirnya para musuh menjadi takut dan malu ketika mereka menyadari bahwa pekerjaan pembangunan kembali tembok itu sudah berhasil karena pertolongan Allah. Sahabat suara kasih, mengapa pengikut Kristus terkadang menjadi sasaran fitnah? Bagaimana kita dapat menjalani kehidupan iman kita dengan penuh keberanian? Marilah kita renungkan, ada kalanya kita menjadi sasaran fitnah yang tidak bertanggung jawab. Namun dengan kekuatan dari Allah, kita mampu mengampuni para pemfitnah itu dan menjalani cara hidup yang baik, supaya sekalipun mereka memfitnah kita sebagai pelaku kejahatan, mereka dapat melihat perbuatan-perbuatan kita yang baik dan memuliakan Allah. Bapa, terima kasih, karena Engkau menolong kami saat kami difitnah. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Saudara yang terkasih, demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Semoga menjadi berkat bagi kita semua, dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga,
Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapa, kami bersyukur karena kami dapat mempercayai-Mu untuk menuntun kami melewati segala sesuatu. Terima kasih Bapa, untuk damai sejahtera-Mu di hidup kami. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, karena Engkau sudah memberikan begitu banyak berkat dalam hidup kami. Ajarlah kami juga Bapa, untuk mengucap syukur kepadamu setiap hari. Kami bersyukur juga Bapa, atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas berkat-Mu. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan di dalam hidup kami. Terima kasih untuk penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan. Melalui doa dan renungan pada malam hari ini, terima kasih buat firman-Mu pada hari ini ya Tuhan. Kami mau selalu belajar dan terus belajar tentang firman-Mu. Firman-Mu yang menguatkan dan meneguhkan iman kami. Firman-Mu yang mengubahkan hidup kami mau melakukan firman-Mu ya Tuhan. Di sepanjang hidup kami, agar kami tetap kuat berjalan bersama dengan Engkau. Terima kasih ya Tuhan, buat kesempatan hidup yang masih Engkau berikan. Kami mau pakai untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan-Mu ya Tuhan, dan jadilah sesuai dengan kehendak-Mu yang terbaik di dalam hidup kami. Ya Tuhan, hamba berdoa untuk saudara-saudaraku yang sudah mendengarkan renungan hari ini. Biarlah yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah, sembuhkan dan pulihkan, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar di setiap pergumulan masalah yang sedang mereka hadapi. Dan ajarlah kami, ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Pada malam hari ini, ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan. Inilah yang menjadi doa dan permohonan kami. Dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin.